suruh membaca. Kalau nggak apal, itu suruh naik pohon sambil teriak-teriak. Apa itu sumpah prajurit? Yaitu memegang teguh rahasia tentara, sekeras-kerasnya. Dan saya waktu jadi Panglima, jadi Kasat, berpesan kepada adik-adik saya, kamu perwira, ya, jangan sampai dikooptasi oleh kekuatan apapun. Apapun itu, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan kedaerahan, kekuatan keagamaan. Bahwa tentara itu adalah bayangkari negara. Dialah benteng terdepan dan terakhir bangsa. Jangan sampai dikooptasi oleh kekuatan apapun. Tapi itu pesan saya. Jadi kalau mungkin ya mungkin aja. Tapi kalau sudah purnawirawan masih megang sumpah yang sama juga nggak sih Pak Joko? Ya saya tidak tahu, kalau dulu waktu aktifnya nyimpen bisa juga ya. Baik. Tadi Pak Suryo jangan terkooptasi kata Pak Joko Santoso. Tapi, waduh ini Bapak sambil baca-baca, kenapa Pak? Serius banget kayaknya Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Masih ada yang ganjal Pak? Iya sepertinya Pak, dari surat enggak, itu. kalau saya ngelihat surat ini nggak ada tuh pelanggaran HAM. Ini kayaknya ngarang-ngarang ini. Masa ada orang karena keluar negeri nggak pakai izin? Disidang dong kalau gitu. Terus tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf pengendalian dan ini kan kayak sekolah di seskuat aja. Oke, Pak Suryo, kalau Anda banyak bertanya dan ganjal dari surat ini kemudian dilemparkan, sebenarnya kalau tadi pertanyaan-pertanyaan Anggi tadi ke Pak Joko Santoso kan tadi kan sudah disumpah tuh Pak, para perwira-perwira ini, sumpah perwira. Jadi pertanyaan saya, kenapa perwira-perwira ini yang disinyalir ya Pak ya, kan pastinya dari dalam tadi Pak ya, kok begitu benci dengan Pak Prabowo sampai ngeluarin surat-surat beginian gitu misalnya? Dokumen rahasia pun sampai dikeluarin gitu. Nah apa Pak? Saya juga sesungguhnya tidak suka dengan peran ini ya, karena saya seolah-olah ngajari kok ngelawan senior gitu ya. Tapi terus terang, maaf Pak Joko Santoso, saya mungkin nggak sesuai ajaran Bapak, harus loyal, mikul dur mendem jero. Karena kalau saya nggak bicara, ibaratnya saya menilai diri saya baik, nanti setan ngomong celumetan seenaknya Pak. Saya nggak mau dong. Kalau saya lihat, kenapa kok Pak Agung Gumelar ini, Pak Agung tuh jenderalnya Horul. Jadi kalau ditulis itu harusnya Legend Purnawirawan. Kalau nulis jenderal itu jenderal kehormatan. Kalau Pak Joko Santoso itu jenderal purnawirawan. Beda. Horul itu nggak ada di Angkatan Darat itu ya. Jadi saya lihat ini kan produk kecemburuan ya. Maaf adik-adik saya yang masih aktif ya. Saya terpaksa harus begini karena saya nggak suka. Kalau cemburu kenapa Pak? Kenapa dengan Prabowo harus dicemburui? Saya hanya karena Pak Agung yang sering ngomong kemarin kan. Pak Agung itu selama dia jadi tentara nggak pernah lebih hebat daripada Prabowo. Jabat apapun nggak pernah lebih hebat. Jadi dia cemburu gitu ya. Nggak. Jadi istilah saya kalau di militer dia nggak pernah kalah, dia kalah jago. Sekarang di luar jadi pengusaha kalah kaya. Jadi politikus kalah beken. Jadi persaingan terus gitu. Pilpres saya 2004 kemarin cuma dapat 3%. Ikut pemilihan pilkada di Jakarta masuk final aja kagak. Pemilihan gubernur di Jawa Barat ya enggak juga. Dan dia pernah punya master ya dari American Wealth University. Itu organisasi yang dilarang oleh Depdikti tahun 2005. Jadi mungkin dia cemburu terus karena di tentara itu ada istilah senior can do no wrong. Tapi kan kalau senior kagak ada matinya gitu lah. Tapi kan memang kalau Pak Agung memang ada pendukungnya Pak Jokowi. Tapi hubungannya dengan surat ini kan saat itu kalau Pak Agung apa Pak ya? Ketika surat ini ada DKP ini? Kenapa? Karena dia pangkatnya bintang 3 kan gitu ya. Tapi jadi kan sesama dengan yang diperiksa. Tetapi syarat utamanya harus ada 3 orang pangkatnya lebih tinggi. Tapi di situ tidak. Ini agak aneh kalau surat di atas kan ada rahasia atas bawah. Di nomornya juga salah kalau seperti ini sih. Saya nggak ngerti ya. Kalau surat rahasia itu ada nomornya cap R bla 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 gitu. Jadi oke, tapi saya anggap aja kalau saya dengan surat ini beredar, yang jelas hina yang mengedarkan kalau militer ya. Yang pertama. Nah, tapi yang kedua menguntungkan Prabowo. Nggak ada pelanggaran HAM di sini. Tidak ada tersangkut kerusuhan Trisakti, tidak ada penembakan mahasiswa Trisakti, kerusuhan Mei, penembakan Trisakti. Di sini memang ada memerintahkan Satgas Mawar
untuk melakukan penangkapan dan penahanan aktivis 9 orang. Ini udah dikeluarin semua 9 orang ini ya. Betul. Bukan yang lain. Bukan yang lain dari Jadi dia. ini udah Prabowo nggak ada apa-apa. Dan ini aneh karena pada saat itu juga sedang berjalan TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, yang mimpin Pak Marzuki Darusman, wakilnya Pak Said Agil Sirot, dan beberapa anggotanya dari seluruh LSM HAM dan Kementerian Polhukam. Itu sedang bekerja, Pak. 3 bulan dia bekerja, 23 Oktober 98, dia nggak mampu, tidak bisa menemukan adanya keterkaitan Prabowo dengan pelanggaran HAM. Diserahkan ke pemerintah. Pemerintah bekerja selama 1 tahun. Waktu itu Mensekneknya Pak Muladi. Setelah dia lihat, nggak ada pelanggaran HAM. Sehingga dalam dokumen negara tertulis, ditandangin Menseknek, Prabowo tidak terlibat pelanggaran apapun di Mei. Jadi harusnya sudah selesai. Sudah selesai. Dan lembaran negara ini dicatat juga di luar negeri di PBB. Nah, ini pertanyaan buat Pak Suryo dan juga buat Pak Joko. Apakah dengan adanya DKP ini kemudian itu yang membuat suara para purnawirawan jenderal khususnya ini terpecah, Pak? Ada yang ke Pak Prabowo janggal, ada keganjilan. Itu artinya yang membuat akhirnya para purnawirawan jenderal ini terpecah, Pak? Ya, itulah yang kita tidak harapkan. Dengan ada kejanggalan-kejanggalan surat, maka semua purnawirawan itu atau kita semua harus waspada. Kemungkinan pihak ketiga yang akan mengail di air keruh, dan ini tentunya tidak menguntungkan kita bersama. Jadi perlu diusut secara tuntas siapa itu sebenarnya. Karena kita pun juga jangan sampai diadu domba, ya kan? Jadi demokrasi ini harus berjalan dengan damai, berjalan dengan gembira, dan inilah bagian dari bagaimana bangsa membangun demokrasi. Kita jangan bertengkar dan sebagainya. Ya. Hanya karena ada pihak yang ketiga, kalau kita lihat surat-surat yang janggal itu, bisa jadi itu pihak ketiga. Maka saya sarankan usutlah dengan tuntas. Pak Joko, siapa sih pihak ketiga ini, Pak, yang Bapak bilang mencoba mengayal di air keruh, dan siapa pula Ya, yang itulah diuntungkan yang harus kalau purnawirawan ini terbelah? Ya, itulah harus diusut secara tuntas. Saya nggak bisa menghakimi, memvonis siapa. Maka diusut secara tuntas. Dan kita sebagai bangsa yang sudah masuk di era demokrasi, dan kita adalah negara hukum, tentunya kita harus percaya kepada konstitusi. Sudah diumumkan memenuhi syarat oleh KPU. Nah, siapa lagi yang akan kita percaya kalau enggak konstitusi dan sistem yang ada? Ya sudah, itulah yang harus kita hormati. Ya, itulah kita harus bagaimana mengawal pemilihan presiden ini baik untuk semuanya. Ya, jangan karena ingin menang melakukan hal-hal yang kurang baik. Itulah himbauan saya. Ya. Usut dengan tuntas, siapa jatuhi hukuman. Pak Joko, meskipun purnawirawan begitu ya, Pak, sudah tidak berdinas lagi, tapi pengaruh-pengaruh itu masih bisa digunakan, Pak, ya? Pengaruh-pengaruh para jenderal ini, Pak, ya, khususnya mungkin Panglima gitu, Pak. Untuk kepada yang sekarang yang masih aktif. Jadi begini, namanya orang itu tinggal perbuatannya masa lalu. Apakah dia masih berpengaruh atau tidak. Seperti Jenderal Sudirman, dia sudah meninggal, tapi kata-katanya masih berpengaruh. Tentara itu hanyalah bertugas mempertahankan negara. Tentara tidak boleh di Indonesia sampai kudeta. Itu sampai sekarang masih dianut. Jadi tinggal amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya bagus untuk bangsa ini, udah meninggal pun semangatnya, kata-katanya masih dianut. Saya kira begitu. Dan kalau saya, misalkan saya tanya kepada Pak Suryo, nggak pernah saya minta-minta apa, minta bantuan. Benar, Pak Suryo. Saya langsung tanya loh, Pak. Mempengaruhi nggak pernah. Saya langsung tanya, Pak Joko. Pernah nggak, Pak Joko, minta-minta apa gitu, Pak Suryo? Nggak kayak Pak Agum lah, dia minta pangkat. Minta pangkat kehormatan nggak ada itu. Pak Hendro juga minta pangkat kehormatan, Bu Mega segala macam. Kalau Pak Joko nggak ada. Mungkin nanti kalau udah bintang 5 kali baru minta kehormatan Pak Joko ya. Pak Suryo, ini menarik ini. Tadi Anda bilang kan ini baru kali pertama nih purnawirawan TNI terpecah nih suaranya. Dan siapa kira-kira yang memancing dari keruh, dan siapa sih yang diuntungkan, Pak, kalau dengan perpecahan purnawirawan TNI ini? Komunis.
komunis. Ya, karena dia pakai Sejauh cara komunis, perjuangan kelas. Oh, Prabowo, borjuis, ini miskin, meskipun pura-pura naik bajai padahal anaknya sekolah di luar negeri kan gitu ya. Kemudian pakai jargon-jargon, tangan bla bla bla, benderanya merah. Nggak ada komunis benderanya warna kuning. Nggak ada komunis benderanya warna biru, Merah putih. warna hijau, merah putih. Nah, jadi kalau bapak-bapak tolonglah dari kelompoknya Pak Jokowi, saya ini adik-adik bapak, tolong jangan memaksa kami jadi tidak menghormati senior gitu loh. Jadi Tapi kan jangan tidak ada yang memaksa Bapak kan untuk memilih salah satu pasangan, nggak ada kan? Senior-senior. senior mana berani maksa saya. Yang bisa maksa saya cuma istri saya. Mudah-mudahan istri saya ngeliat ya. Nonton loh Pak. Nonton ibu di rumah nih kayaknya. Nonton ibu di rumah. Nggak ada yang bisa. Itu Pak Joko paling pusing ngeliat kelakuan saya gitu loh. Gitu Pak ya. Pak, kemudian kenapa sih bisa sampai sekarang ini terjadi perpecahan di tubuh Purnawirawan, jenderal-jenderal ini? Apa? Mungkin takut ya kalau Pak Prabowo. Saya lihat nama-namanya. Takut kenapa, Pak? Takut Pak Prabowo kalau jadi presiden gitu kan Pak? Nanti terus dia bikin buku putih. Siapa sih sebenarnya? Kan Pak Prabowo kemarin bilang tidak ada prajurit yang salah. Dia Yang mengambil salah alih tanggung komandannya. jawabnya. Oke. Nah, Itu garis komando Pak ya? komando jelas lurus ya. Nah masalahnya kan Prabowo katanya salah. Berarti yang salah komandannya lagi. Lah kemana Pak Wiranto, Pak Bagio, Pak Agung, Pak Indus, Pak Fahrul? Harusnya dia salah dong. Di tentara itu ada 2 step up. Jadi katanya komandan ini Danjen Kopassus kan dulu bintang 2. Iya. Yang melakukan di lapangan kolonel. Jadi yang bertanggung jawab ada Brigjen, ada Maijen. Oke, Prabowo Maijen. Di sini kolonelnya salah. Saya bertanggung jawab. Kalau nggak percaya buka koran tahun 98. Saya bertanggung jawab terhadap kesalahan anak buah. Nah sekarang masalahnya Prabowo itu Letjen, Pangkostrat. Siapa atasannya? Berarti masih ada atasannya, Panglima. Kok atasannya PSAD. udah nggak tanggung jawab, bikin fitnah. Loh saya marah dong. Nggak bisa, itu bukan pelajaran tentara. Bapak marah karena ada kesamaan nama Pak ya? Ada Prabowo-nya. Iya, cuman salahnya sayangnya saya di depan. Kalau di belakang saya lebih hebat dari Pak Prabowo itu. jadi ini mangkelnya adik-adik ini semuanya mangkel. Nggak, Tadi kan saya menarik, sampaikan Pak. SMS. Pak Suryo harus bisa meluruskan ngomongannya Pak Fahrul dengan ini saya bacakan dengan Pak Agung. Kalau tidak kami Bintara Tamtama Mana yang akan harus diluruskan Pak? Pernyataan mana yang harus diluruskan menurut teman-teman Bapak? Prabowo dipecat lah, nggak pantes lah. Pokoknya yang sangat dendam kayaknya. Lihat aja kemarin nggak. Kalau orang normal pasti ngeliat ini bapak ini sehat apa enggak gitu. Jangan-jangan salah minum obat. Itu tadi pertanyaan saya di awal tadi sebelumnya. Kenapa sih begitu bencinya ya? Udahlah, karena selamanya dia nggak pernah lebih hebat. Sama yang tadi Anda katakan takut buku putih. Prabowo Buku bikin putih buku putih itu soal tadi ya. apa sih Pak? Ya kalau yang benar kan nggak mungkin Prabowo. Kalau Prabowo jadi biang kerusuhan tahun 98. Harusnya Prabowo ketika ke Yordania dicekal dong. Atau kenapa kok malah seneng waktu zaman Habibie nggak boleh balik? Nah begitu Prabowo di Yordania, kenapa masih ada kerusuhan di Aceh? Kenapa di Ambon? Kenapa di Maluku? Pak Jokowi itu pusing dia di Ambon sama kerusuhan. Bukan Prabowo kan? Kenapa masih ada hilang? Kenapa Munir baru kesaksian saya Prabowo nggak salah bla bla 1 bulan kemudian mati? Kenapa masih ada penculikan? Kenapa masih ada orang hilang? Jadi Prabowo itu ya kalau dia sudah biang keroknya pergi ya harusnya nggak ada apa-apa. Jadi ada kan, ketakutan gitu. nanti Prabowo membongkar semuanya. Iya. Ada buku Prabowo putih, itu mikul kemudian dua ada minggu. kecemburuan gitu menurut Pak Surya Prabowo. Baik Pak, sebenarnya masih panjang yang harus kita bicarakan, cuma waktu juga Pak yang memisahkan Terbatas. kita Pak ya. Terima kasih Terima kasih Pak Surya atas Prabowo. kehadirannya. Terima kasih Pak Joko pada Santoso. Pak Joko Santoso. Terima kasih. Atas waktunya Pak Joko. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Dan pemirsa mudah-mudahan dari perbincangan tadi juga menambahkan wawasan Anda terkait dengan kebocoran surat Dewan Kehormatan Perwira. Ya, kami masih punya informasi lainnya di Kabar Petang, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Makasih Pak.